Shalom, Tuhan Yesus sudah melihat firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 22 Maret 2026, yang sama dalam firman Tuhan Ibrani 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan sekaligus, saya ingin mengucapkan selamat hari ini kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bergereja khususnya pagi hari di gereja masing-masing. Kembali lagi pada firman Tuhan Ibrani 4 ayat yang pertama. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi kita jangan ketinggalan di dalam rohani kita. Iman kita harus meningkat. Ya, artinya kita baca firman Tuhan hari lepas hari. Ya, karena tanpa firman Tuhan kita tidak ada, binasalah kita. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman Tuhan. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi firman Tuhan harus kita baca dan lakukan firman itu. Berbahagialah kita. Ayat kedua, karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Jadi kita harus bertumbuh dengan iman. Kalau bagi mereka yang tidak mendengarkan firman Tuhan, itu risiko, itu binasa hidupnya dia. Beda dengan orang-orang yang mendengar firman Tuhan, karena dia takut akan Tuhan. Ya. Ibrani 4 ayat yang keempat. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas dan berhenti pada hari ketujuh dan segala pekerjaan. Jadi hari ketujuh hari Minggu. Artinya kita hari ini kita gereja dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menguduskan hari ketujuh hari Minggu, karena ada 6 hari kita bekerja Senin sampai Sabtu. Tentu hari ini ketika Tuhan datang, contohnya pagi hari ini kita gereja, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca di Efesus 5 ayat 20, ucap syukur kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus di surga. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Jadi firman itu kuat, hidup. Kalau kita membacanya, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi tajam firman itu, lebih tajam dari senjata manapun. Yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu dia sanggup menghidupkan manusia bebas dari ikatan dosa iblis. Makanya Alkitab harus dibaca. Kejadian 10 hari. Saya sangat bersyukur baca Alkitab Kejadian 10 hari, lancar saja sampai hari. Ya, itu karena kasih dan kebenaran kepada hamba. Ya. Ibrani 4 ayat 13. Karena kita sekarang mempunyai iman besar lagi yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, jadi iman kita harus mengakuinya. Kita percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus tidak ada juru selamat. Juru selamat satu-satunya adalah
Tuhan Yesus yang menopang dunia ini. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, dengan hampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima harapan dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Jadi kita sudah dapat kasih karunia dari Roh Kudus. Itu karunia, karena kita sudah dibaptis, takut akan Tuhan, lahir baru. Jadi peliharalah baik-baik Roh Kudus, janganlah disia-siakan. Ya Bapak, saudara yang saya cintai untuk Kristus. Jadi Roh Kudus itu pelihara baik-baik Bapak. Jangan sampai kita sia-siakan Roh Kudus di akhir zamannya. Ya. Jadi hidup ini hanya sekali hidup, sekali mati. Kalau kita mati, kita mati mana? Hanya ada 2 tempat, neraka dan surga. Ya. Jadi kalau ada orang ternyata kita itu risiko, sangat membahayakan dirinya, membunuh dirinya. Ya. Karena kita hidup di dunia, kita harus memilih jalan Tuhan, bukan jalan sesat. Makanya Mazmur 119 ayat 109, firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan hidupmu. Ya, jadi firman itu menerangi kita dimanapun kita berada. Ya, karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi pada waktunya kita ditolong oleh Tuhan, supaya kita jangan mati dulu, hidup sehat pada hari ini. Ya, Bapak Saudara, di firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ya, khususnya pagi hari ini kepada kita semua. Saya ingin lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Minggu pagi hari ini, Minggu tanggal 20 Maret 2026, di Ibrani 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Dan saya ingin lebih lengkap membacanya. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima tempat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.